Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati tayangan ini. Meridian usus besar, Tat Xiang Ching, aliran energi meridian usus besar. Meridian usus besar adalah meridian yang dimana arah energinya bersifat sentripetal. Trayeknya dimulai dari ujung jari telunjuk di bawah sudut kuku sisi ibu jari, kemudian mengalir ke atas melalui punggung tangan, permukaan postero ekstern lengan bawah dan atas, pundak, sisi lateral leher dan berakhir pada kedua sisi luar cuping hidung. Dari titik ini energi meridian usus besar mengalir ke meridian lambung. Titik nyeri dan indikasi meridian usus besar. Meridian usus besar mempunyai 20 titik nyeri dengan nomor urut dan letak serta indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak di bawah sudut kuku jari telunjuk sisi ibu jari dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, pleuritis, dyspnoa, intermittent fever, tak keluar keringat, kongesti otak, adenitis facialis, tonsilitis, mandibular tumefaction, kelemahan jaringan otot mulut, stomatitis, laryngitis, odontalgia, telinga berbunyi. Terletak pada sisi luar jari telunjuk, sedikit di depan persendian metacar phalangeal jari telunjuk, kira-kira 3 cun di atas UB1 dengan kedalaman 2-3 mm. Indikasi, laryngitis, tonsilitis, usofagus mengecil, kelemahan jaringan otot mulut, neuralgia permukaan posterior pundak dan lengan atas, icterus, neuralgia gigi. Terletak pada sisi luar jari telunjuk sedikit di belakang persendian metacar phalangeal jari telunjuk, kira-kira 0,5 cun di atas UB2 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, tonsilitis, apnoa, neuralgia permukaan posterior pundak dan lengan atas, odontalgia, lidah bengkak, mulut dan bibir kering, flatulence, diarrhea, pruritus disertai rasa nyeri pada kulit kelopak mata. Terletak pada punggung tangan, dalam segi metacar pus ke-1 dan ke-2 dengan kedalaman 3-5 mm. Indikasi, cefalalgia, scapula neuralgia, pandangan mata berkurang, telinga berdenging, epistaksis, odontalgia, tonsilitis, apnoa, dyspnoa, cholaps, insomnia, banyak keluar keringat di waktu malam, amenorrhea, nervous depression. Terletak pada legokan antara tulang radius dan scaphoideus di antara kedua tendul dengan kedalaman 2-3 mm. Indikasi, cefalalgia, telinga pekak dan berdenging, tonsilitis, neuralgia gigi geligi, hemiplegia disertai dengan anestesia. Terletak di permukaan postero ekstern lengan bawah pada sisi ekstern tulang radius, 3/10 jarak antara pergelangan tangan dengan epicondylus, kira-kira 3 cun di atas UB5 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, epistaksis, telinga pekak dan berdenging, odontalgia, neuralgia, spasme atau paralise bagian scapula yang menjalar sampai dengan pergelangan tangan, leher kering dan tonsilitis. Terletak pada permukaan postero ekstern lengan bawah 5 cun di atas pergelangan tangan dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, flatulence, spasme permukaan perut bagian bawah, glossitis, lidah bengkak, stomatitis, tumor atau ulceratie dalam mulut, parotitis, tonsilitis. Terletak pada permukaan postero ekstern 1 cun di atas pertengahan panjang lengan bawah dengan kedalaman 4 mm.
Indikasi, paralise vesica urinaria, hematuria, spasme perut bagian bawah, flatulence, dyspnea, bronchitis, tuberkulose paru-paru, mastitis, mamae tumor. Terletak pada 1/3 panjang permukaan ekstern lengan bawah bagian atas, 3 cun di bawah lipat siku dengan kedalaman 3-4 mm. Indikasi, paralise vesica urinaria, gonorrhea, hemiplegia, apopleksia, dyspnea dan flatulence. Terletak pada permukaan ekstern lengan bawah 2 cun di bawah lipat siku dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, odontalgia, adenitis rahang bawah, skrofulosis, neuralgia siku, hemiplegia, pyoplexia, paralise facialis, mamae tumor, parotitis dan serangan hawa dingin. Terletak pada ujung ekstern lipatan siku di depan epicondylus dengan kedalaman 5-8 mm. Indikasi, neuralgia lengan, siku, scapula dan intercostalis, hemiplegia, kongesti cerebral, pleuritis, nervous depression serta anemia. Terletak pada sisi ekstern lengan atas 0,5 cun di atas UB11 atau 2 cun di atas ujung ekstern lipatan siku dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia dan paralise lengan atas serta arthritis deformans persendian scapulohumeral. Terletak pada 1/3 panjang lengan atas bagian bawah pada permukaan sisi ekstern dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, pneumonia, peritonitis, batuk-batuk, arthritis deformans, neuralgia permukaan anterior lengan atas, paralise keempat anggota gerak atas, rasa ngantuk terus-menerus, skrofulosis dan rasa takut. Terletak pada 1/3 panjang lengan atas bagian atas permukaan sisi ekstern sama tinggi dengan ujung bawah jaringan otot deltoideus dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia lengan atas, skrofulosis dan sefalalgia. Terletak pada tengah-tengah jaringan otot deltoideus bagian atas di luar persendian acromion claviculae di dalam sebuah legokan apabila lengan diangkat ke atas dengan kedalaman 3-6 mm. Indikasi, hemiplegia, neuralgia lengan, spasme leher dan reumatik jaringan otot deltoideus. Terletak pada permukaan ujung atas tulang belikat antara ujung luar tulang selangka dan persendian pundak dengan kedalaman 3-6 mm. Indikasi, rasa takut disertai dengan agitatio pada anak-anak, neuralgia gigi geligi bagian bawah, hematemesis, neuralgia atau paralise lengan dan lengan tidak dapat ditekuk atau diluruskan serta keluar kemih campur darah. Terletak pada permukaan lateral leher atas jaringan otot sternocleidomastoideus pada garis horizontal yang digariskan dari jakun dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, titik tersebut diperlukan istimewa untuk penyakit-penyakit leher seperti tonsilitis, pharyngitis dan paralise hyoideus 18. Terletak pada tempat anterior superior sisi leher di tengah-tengah sternocleidomastoideus dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, batuk-batuk, dyspnea, hipersalipatio, paralise jaringan otot sternocleidomastoideus dan paralise otot lidah. Terletak di tengah-tengah antara cuping hidung dengan bibir superior dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, rinitis akut atau menahun, hidung tersumbat, disertai anosmia, polip hidung, epistaksis, furunkel atau ulceratie hidung, spasme atau paralise jaringan otot pengunyah, trismus dan parotitis. Terletak 0,5 cun di luar cuping hidung di atas garis melengkung yang menghubungkan hidung dan bibir dengan kedalaman 1-2 mm. Indikasi, polip hidung, absces dalam hidung, hidung tersumbat disertai dengan anosmia, epistaksis, rinitis akut, paralise dahi, adentitis dahi, furunkel atau ulcelerasi hidung dan dyspnea. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.